Mari kita sebentar berlatih Mazmur agar nyanyian kita sungguh merupakan harapan hati kita menghadap Tuhan hari ini. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Kita ulangi sekali lagi. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Terima kasih. Baik dan menghasilkan buah. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-15 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh Lingkungan Santa Monica Wilayah 3 dan KUR oleh Lingkungan Santo Timoteus Wilayah 1. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas kelahiran William Salim pada tanggal 8 Juni 2023. Mohon rahmat kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Diki Sutrisno dan Bapak Roso Wibowo. Mengenang dan mendoakan kedamaian abadi bagi Ibu Francisca Murtini 1 tahun yang lalu, Bapak Ambrosius Susanto, Beni Susanto 1 tahun yang lalu, Bapak Petrus Rudolfus Wiradi Gunawan, dan Ibu Maria Patricia Nurwanti Lestari. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekta pertama dengan kantong warna merah, dan kolekta kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik yang terkasih, kaum muda, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Dan kita diajak di awal perayaan Ekaristi ini untuk membuka pintu hati kita di dalam kejujuran menghadap hadirat-Nya. Sebab dengan kejujuran itulah kita tahu dosa dan kesalahan. Kita mohon pengampunan dan belas kasih
seraya menyanyikan lagu Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkali-kali sabdamu kau taburkan dan kau curahi hujan rahmatmu agar tumbuh dengan subur. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga sabdamu dapat menghasilkan buah melimpah. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menyediakan gandum bagi mereka. Mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Engkau
melaksanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh
karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saya buka masker supaya ya.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya saya nggak perlu berkhotbah lagi karena Yesus sudah menjelaskan perumpamaan yang dia sampaikan sebetulnya. Namun 1-2 hal ingin saya mau tambahkan berkenaan dengan bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Ada 2 poin, 2 langkah yang coba saya tawarkan kepada saudara-saudari, anak-anak muda, adik-adik, dan juga kita semua. Ada 2 poin, mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani, inspirasi hidup 1 minggu ke depan ini, mudah-mudahan. Poin yang pertama, penginjil Matius menulis pengajaran melalui perumpamaan kerajaan Allah. Jadi jadi Yesus itu bicara tentang kerajaan Allah. Allah seperti apa? Itu maksudnya. Kata Yesus adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Benih itu sebagian gagal tumbuh. Karena apa? Karena di pinggir jalan, dia tidak tumbuh. Di tanah berbatu, tumbuh sebentar, lalu mati. Di semak duri juga sama, tumbuh, tapi terhimpit oleh tetumbuhan yang lain. Lalu orang bertanya-tanya, bukan? Sia-sialah si penabur itu. Udah capek-capek menabur, tapi tidak tumbuh, gagal. Dan sia-sialah benih yang mahal itu karena gagal tumbuh. Seakan-akan pewartaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya ke-12 rasul itu seakan-akan sia-sia dong. Sia-sia. Gagal tumbuh, gagal panen. Namun Yesus menandaskan, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, juga kepada para pengikutnya, tetaplah untuk mewartakan kerajaan Allah. Tetaplah menaburkan benih-benih. Dan Yesus menghimbau, biarlah seluruh karyaku nampaknya memang gagal di mata manusia. Nampaknya sia-sia. Namun dia tetap tumbuh. Karena apa? Karena Allah lah yang bekerja. Allah lah yang menabur benih itu. Seperti dalam bacaan pertama, hujan dan salju tidak akan balik lagi ke atas. Akan menyuburkan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam perumpamaan, masalahnya di mana? Kok ada benih yang gagal tumbuh? Ada benih yang mati. Maka Yesus juga memberikan perumpamaan, sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karya Allah tak pernah sia-sia. Itu yang saya yakini. Karya Allah, bekerja untuk Allah, tidak pernah ada yang sia-sia. Meskipun nampaknya di sana mungkin ada konflik, meskipun secara manusiawi, kok buahnya tidak kelihatan sama sekali. Dan benar, bekerja untuk Allah. Karena Allah yang menaburkan benih itu menghasilkan buah juga. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya merasa gembira bila mana ada orang tua yang tetap gembira
tetap tersenyum jika putra-putrinya tidak pandai berhitung, tidak pandai matematika. Romo, prestasi nilai anak-anak saya sangat biasa, Romo. Mereka tidak menonjol di kelas. Nilai matematikanya saya tahu, semuanya karena belas kasihan gurunya. Doa saya untuk anak-anak saya, agar dia hidup berguna bagi masyarakat dan takut akan Allah. Itulah benih yang saya tanamkan di dalam doa-doa saya untuk putra-putri saya. Meskipun dia tidak pandai matematika, tidak pandai berhitung. Itu siapa ya? Jangan-jangan saya. Berguna bagi banyak orang dan takwa kepada Tuhan. Itulah benih, itulah doa yang jatuh ke tanah yang baik, bukan ke tanah-tanah yang lainnya seperti dikisahkan. Itulah doa yang terus-menerus dilantunkan, dilambungkan oleh orang tua, oleh ayah dan ibu. Doa orang percaya bahwa Tuhan bekerja dan berkarya meskipun pertumbuhan itu hasilnya tidak nampak dalam sekejap. Bisa jadi tumbuh nampak 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Itulah maksud dari perumpamaan kerajaan Allah berkenaan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di bebatuan, yang jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Poin yang pertama. Poin yang kedua, seperti biasa saya mau cerita, mudah-mudahan ada yang kenal, rasa-rasanya juga nggak kenal, dengan Eva Maria Faber. Nggak ada yang kenal kan? Dia seorang teolog tinggal di Swiss. Beratus kali, bahkan beribu-ribu kali, dia melihat orang menyeduh dan meminum kopi. Sederhana ceritanya, orang minum kopi. Di sini orang Komsos banyak orang yang suka minum kopi, juga di pastoran. Nah, Eva suatu pagi dari balkon hotel tempat ia menginap, dia memandang, dia lihat kebun yang indah, lingkungan yang sejuk. Tanpa sengaja matanya memandang, terbentur pada sebuah peristiwa sederhana di sebuah rumah. Rumah itu ada di seberang hotel tempat ia menginap. Di bawah jendelanya terlihat seorang laki-laki sedang mempersiapkan kopinya dengan sabar dan gembira. Lelaki itu membungkukkan kepala, lalu menyeduh kopi. Diaduknya secara perlahan, diminumnya dengan penuh nikmat. Dan dia, laki-laki itu, sangat menikmati kopi yang dibuatnya. Seluruh perasaan laki-laki itu seperti ditumpahkan pada kopi yang dibuatnya itu. Dan rasanya begitu damai dan gembira. Pagi itu, Eva Maria Faber seperti merasakan laki-laki itu sedang menatap hari di depannya. Hari yang belum dialami, tetapi disongsong dengan gembira. Kaki lelaki itu belum keluar dari rumahnya, tetapi sesungguhnya hari itu sudah dimulai dengan segelas kopi
dengan segelas kopi. Lelaki itu begitu damai dan bahagia, seperti sudah merangkum seluruh hari, meskipun tugas kerja beserta tuntutan-tuntutan kerjanya belumlah dimulai. Namun dia memulai dengan segelas kopi penuh kegembiraan dan nikmat. Pagi itu Eva Maria Faber belajar dari keseharian hidup bahwa benih-benih yang hidup itu sebetulnya tercecer dimanapun. Bisa datang dari orang yang menyeduh kopi dengan gembira. Bisa datang dari orang-orang yang membuka warung dengan santai dan tidak tergesa. Benih-benih itu juga ada pada manusia-manusia gerobak yang harus berjalan kaki, menempuh untuk mengambil barang-barang yang tersisa, yang dibuang oleh orang. Benih itu ada pada tukang-tukang ojek yang kelelahan dan harus beristirahat di pinggir-pinggir jalan. Benih itu ada pada seorang ibu yang saya lihat di sebuah mal dengan penuh kesabaran menyuapi anaknya yang tidak mau makan. Dia tidak marah. Senantiasa membujuk anaknya, "Nak, makan nak. Biar kamu sehat, nak. Makan." Saya belajar kesabaran dari Allah, tentang Allah dari seorang ibu yang sabar menyuapi anaknya yang tidak mau makan itu. Artinya ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tanah yang baik, yang adalah kita semua, hati kita, adalah orang-orang yang melihat karya-karya Tuhan di balik kesederhanaan dan keseharian hidup yang kita jalani ini. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, tambah dan kehidupan kekal. Amin. Roh yang ada pada kita dan yang mengajak kita untuk mengikuti Yesus secara konsekuen akan membisikkan kata-kata bila kita berdoa kepada Bapa dengan mantap. Umat dimohon menjawab dengan seruan, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Kabulkanlah doa kami. Bagi Bapak Paus, para uskup dan rohaniwan, semoga Allah Bapa membimbing para gembala agar dalam pelayanannya menyuburkan imam umatnya sehingga semakin berani melaksanakan tugas perutusan sebagai saksi Kristus dan menjadi terang bagi masyarakat sekitar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pimpinan bangsa, semoga Allah Bapa mengobarkan semangat cinta kasih dan kerukunan kepada para pemimpin bangsa agar selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik antar bangsa untuk terciptanya perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, dan relawan, semoga Allah Bapa memberkati para dokter, perawat,
dan relawan dalam karya cinta kasih mereka bagi para penderita sebagai kelanjutan karya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membuka hati kita semua terhadap sabdanya, serta kesaksian iman yang ditunjukkan kita dengan menaburkan benih persaudaraan dalam menunaikan tugas cinta kasih pada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa, pencipta segala sesuatu, Engkaulah Bapa kami bersama. Dampingilah kami dalam suka dan duka, dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan rela persembahan dan doa gerejamu ini. Semoga umatmu kau perkenankan menerimanya kembali sebagai sumber pengudusan dirinya, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti.
Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dia yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Amen. 我。 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 Amen. 我
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Burung pipit bersarang di bait-Mu dan merpati mendapat tempat meletakkan anak-anaknya di pelataran-Mu. Tuhan Maha Kuasa, Raja dan Allahku, berbahagialah orang yang mendiami rumah-Mu dan memuji-Mu tak berkesudahan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu itu yang mendorong kami untuk beramal baik serta melayani sesama demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Nicholas Ariel Teja Mukti dari lingkungan Santo Yakobus Wilayah 2 dengan Bernadette Cynthia Ciansa dari lingkungan Santo Rafael Wilayah 2, Paroki Santa Monica Serpong merupakan pengumuman pertama. Melania Sirait dari lingkungan Santa Angela Wilayah 5 dengan Giovanni Prima Leonardo Panggabean dari lingkungan Maria Magdalena Wilayah 6, Paroki Santo Stefanus Cilandak merupakan pengumuman kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor kepala paroki. 2. Penerimaan sakramen penguatan telah dimulai. Pendaftaran dan informasi lainnya hubungi sekretariat paroki. 3. Baptis bayi akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli dan pembekalan orang tua diadakan pada tanggal 23 Juli. Pendaftaran harap hubungi sekretariat gereja. 4. Seksi Kesehatan Gereja Santa Maria Regina bekerja sama dengan Rumah Sakit Premier Bintaro dalam kegiatan pemeriksaan awal screening skoliosis pada Minggu 23 Juli di ruang Matias dan Yakobus pukul 8 sampai dengan 12, gratis untuk umum, diutamakan untuk usia di bawah 18 tahun. Mohon membawa tumbler pribadi. 5. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu 23 Juli pukul 8 sampai dengan 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di mading. Mohon partisipasi umat. 6. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Juli 2023. Kolekte pertama sejumlah 58.777.175 rupiah. Kolekte kedua sejumlah 62.457.832 rupiah. Jumat pertama sejumlah 13.070.000 rupiah. Lilin Gua Maria sejumlah 6.702.300 rupiah. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sudah jam 6 sore, kita berdiri, kita doakan doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan pada perayaan Ekaristi Minggu malam ini. Selamat hari Minggu. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang kita jalankan. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Doa-doa, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.